Episode 11 dibuka dengan romansa antara Yang Do dan Da Jong yang sedang bertelepon. Terlihat dari senyum mereka melalui panggilan telepon saat mereka membicarakan rencana mereka. Mereka benar-benar menikmati masa-masa awal hubungan mereka. Kemudian beralih ke adegan di mana polisi mewawancarai Ian Chase mengenai pembunuhan No Hyun-ju. Ian mengklaim dia tak sadarkan diri saat Ni Hyun-ju dibunuh. Ian juga meminta tes narkoba sebagai bukti bahwa saat itu ia memang tak sadarkan diri. Ketika dia bangun, Hyun-ju sudah mati di hadapannya. Dia segera menelepon Ko Jin Bok setelahnya. Polisi sangat memperhatikan kasus Ian, dan tidak heran mengapa dia selalu muncul di tempat dan waktu yang salah. Ko Jin Bok bertanya-tanya mengapa pelakunya membunuh No Hyun-ju dan bukan Ian, dan mendesak dokter lebih jauh. Kilas balik mengungkapkan bahwa Ian telah membaca disertasi Yang Do tentang trauma, yang menyelidiki agresi tak terkendali dengan penghinaan diri dan bagaimana makhluk lemah di masyarakat ini memiliki kehidupan normal. Tiba-tiba, Ian Chase bertanya apakah dia bisa berbicara dengan Yang Do. Maka Yang Do pergi ke kantor polisi untuk menemui Ian. Ian bertanya tentang perihal saat dia tinggal sementara di fasilitas perawatan di Changbidong. Dia memiliki foto di sana yang merupakan kunci dari kasus Choi Jong-min. Dia kemudian merujuk disertasinya tentang bagaimana mereka yang sangat agresif dengan penghinaan diri menjadi penjahat tanpa bantuan. Yang Do percaya Ian putus asa untuk mencari bantuan dan bertanya-tanya apakah kenangan dari saat dia berusia 18 tahun masih menghantuinya. Kilas balik Yang Do menyaksikan Ian Chase menggosok darah dari pakaiannya di permukaan kamar mandi. Di masa sekarang, Yang Do menyatakan dia tidak menyalahkan dirinya sendiri karena tidak membantunya di masa lalu. Ian mengklaim dia tidak membutuhkan bantuan Yang Do, dan saat psikiater pergi, Ian bertanya apakah Da Jong tahu dari mana Yang Do mendapatkan transplantasi jantungnya. Dan kemudian, episode 11 kembali tenang dan memunculkan kembali romansa. Da Jong membawa Yang Do ke restoran favoritnya. Tapi mereka harus menunggu 1 jam untuk mendapat meja. Jadi Yang Do merekomendasikan tempat lain. Namun tempat itu juga penuh dan harus menunggu meja kosong. Keberuntungan mereka terus menipis saat mereka mencoba dan mencari tempat makan. Sepertinya itu bukan kencan yang direncanakan dengan baik. Akhirnya, Yang Do mengundang Da Jong ke rumahnya. Tapi dia khawatir teman-temannya ikut campur, sehingga Yang Do memastikan hal itu tidak terjadi. Saat mereka bersantai di apartemen, Yang Do tampak bingung, dan Da Jong menganggapnya lucu. Mereka berdua gugup satu sama lain. Saat mereka akan berpegangan tangan, seorang teman datang. Mereka berdua pindah ke ruangan lain dengan cepat untuk bersembunyi. Ada komedi aneh di baliknya karena mereka bahkan tidak yakin mengapa mereka bersembunyi. Teman itu akhirnya menemukan Yang Do dan mencoba masuk ke kamar. Dan kemudian, saat mereka berdua meninggalkan apartemen, Da Jong menerima kabar dari kakaknya bahwa ayah mereka telah meninggal, dan anak-anaknya diminta untuk melunasi hutangnya. Adegan menunjukkan bahwa sang ibu tidak ingin anak-anaknya diberitahu tentang hal itu, dan seorang pengacara menyarankan agar mereka mengajukan banding terhadap perintah untuk membayar hutang tersebut. Da Jong harus menghadapi keniscayaan yang ditakuti menghadapi kematian ayahnya bersama saudara laki-lakinya. Saudara laki-lakinya mengakui bahwa dia melihat ayahnya, sekali, selama kelas 7. Dia mengenalinya, tetapi mereka tidak berbicara. Da Jong penasaran dengan momen ini karena saudara laki-lakinya menyatakan bahwa dia takut ayah mereka akan mengikuti mereka dan menyakiti ibu mereka. Trauma itu muncul kembali, dan Da Jong menangis. Dia pikir kakaknya tidak tahu tentang pelecehan karena dia masih sangat muda ketika itu terjadi. Ketika mereka mengunjungi ibu mereka memberitahu mereka untuk tidak membayar sepeser pun dan melupakan hutang ayahnya tersebut. Setelah hari yang melelahkan secara emosional, Da Jong mengirim pesan kepada Yang Do. Sedikit yang dia tahu, Yang Do berdiri dari kejauhan, mengawasi Da Jong menangis. Yukdi memutuskan bahwa ini bukan waktunya untuk berada di sana untuk Da Jong, lalu ia berjalan pergi. Melalui pesan, mereka mengatur kencan berikutnya di pantai. Yang Do kembali ke rumah, merasa tidak berdaya, dan dia mengukur suhu tubuhnya. Keesokan harinya, suhu Yang Do naik lagi. Saat dia mengemudi, dia mulai batuk. Merasa tidak sanggup mengemudi,
dia mengerem tiba-tiba. Dia menyalakan lampu hazard dan meninggalkan mobilnya. Dia berlutut di tanah dan mencoba mengendalikan napasnya sambil memegangi perutnya. Apakah ada hal lain, berkaitan naiknya suhu badan Yang Do, karena ini adalah kedua kalinya dia mengalami demam. Kencan romantis menjadi rumit, dan masa lalu menunjukkan hubungan intrinsik saat episode 11 terus mencoba-coba poin plot. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita tunggu episode